Jemaat Tuhan, kita bertemu kembali dalam kebaktian ibadah online Praise Valley pada minggu ini. Kita bersyukur buat penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga saat ini. Saya ingin berkongsi firman Tuhan di dalam Yesaya 26 ayat 3. Engkau Tuhan memberikan kedamaian dan kesejahteraan kepada orang yang teguh hati karena mereka percaya kepada Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Biarlah kita tetap teguh dan percaya kepada Tuhan lewat apapun yang kita lalui. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, lebih lagi pada hari ini ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan, lewat ibadah online ini ya Tuhan, Engkau ada bersama kami ya Tuhan. Kami serahkan setiap hati, setiap pribadi ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Engkau jamah hati kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, mata kami tertuju hanya kepadamu. Biarlah fokus kami hanya padamu ya Tuhan Yesus. Begitu juga ya Tuhan, lewat firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami terima ya Tuhan. Biarlah bukan setakat kami dengar ya Tuhan, tapi biarlah kami melakukan firman-Mu ya Tuhan, seperti yang kami akan pelajari pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberkati kami agar kami menjadi berkat kepada orang lain ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan segalanya, setiap pribadi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God is good and all the time. Mari kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kebaikan Tuhan itu sungguh indah bagi kita semua jemaat Tuhan, karena kasih-Nya itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kebaikan-Mu, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Di saat kulihat jalan hidupku, Kau ada.
selamanya. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya, tiada batasnya. Kulihat jalan itu, tangan kasihmu memelukku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan itu, tangan kasihmu menatap hidupku. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selamat pagi dan selamat beribadah
kepada semua anak-anak Tuhan yang mengadakan ibadah pada pagi ini, baik di dalam gereja, di rumah masing-masing, di tempat kerja, dan sebagainya. Penyertaan Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita. Sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan setiap kami. Sepanjang minggu ini, Engkau telah memelihara kami. Adanya kami dalam ruang ibadah pada pagi ini, bukan karena kami, tetapi oleh karena Tuhan dan untuk Tuhan. Terpuji namamu, kami berdoa serahkan untuk atur acara ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Roh Tuhan menyertai semua kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan tim puji sembah yang sudah melayani kami sebentar tadi. Biarlah Engkau terus pakai mereka untuk pelayanan Tuhan, bukan hanya untuk hari ini, bahkan untuk seterusnya. Hamba-Mu yang sebentar akan melayani firman Tuhan, mari Engkau urapi dan pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan maksud Tuhan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada minggu yang lepas, saya telah membawa firman Tuhan dengan tema kematian Tuhan di kayu salib, di mana kita melihat bahwa Tuhan mati dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lalu pada pagi ini saya akan membawa kita dengan satu tema, yaitu pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu daripada 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Tulisan besar di atas, kebangkitan Kristus. Ayat 1. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat yang ke-7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini di mana Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan yang sudah mati, dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Dan di sini kita akan belajar tentang pentingnya, perlunya kebangkitan Tuhan Yesus. Ada beberapa bukti atau kita melihat kepentingan dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, kebangkitan Tuhan adalah inti Injil.
kebangkitan Tuhan adalah inti daripada firman Tuhan. Kebangkitan Tuhan adalah inti daripada Alkitab. Kebangkitan Kristus itu adalah karya Allah. Jika kita membaca daripada Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-24, Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke Yesus yang telah dibangkitkan. Saya akan membaca pasal 3 ayat yang ke-15 daripada Kisah Rasul. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ini adalah kesaksian Petrus. Petrus menceritakan, Petrus menjelaskan apa yang telah mereka lihat, bahwa Yesus benar-benar bangkit daripada kematian, bangkit daripada maut. Oleh karena dia menyaksikan, Petrus melihat, dan di sini dia membawa kita semua untuk dapat memiliki suatu keyakinan di dalam diri kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Inti kebangkitan Yesus boleh kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Keempat Injil telah berusaha memberi penjelasan bukti dari penampakan Tuhan Yesus. Yang kita lihat, Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena. Itu kita dapat lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Lalu Yesus menampakkan diri kepada beberapa perempuan-perempuan. Matius 28 ayat yang ke-9. Dan Tuhan menampakkan diri juga kepada Simon Petrus. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-34. Lalu kepada pengikut-pengikutnya, kepada para rasul, kepada lebih 500 orang, dan kepada banyak orang. Yang terakhir, menurut ayat yang kita sudah baca tadi, kepada Paulus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Semua ayat ini merupakan ayat yang sangat penting, yang perlu menjadi suatu ayat pegangan kita orang Kristen, karena kita sering kali dipersoalkan oleh orang yang percaya, orang yang memiliki kepercayaan yang lain tentang Tuhan kita yang dibangkitkan. Nah, untuk membantu, menolong kita menjawab apabila kita diberikan suatu pertanyaan, ayat-ayat yang sudah saya jelaskan sebentar tadi merupakan suatu ayat yang dapat membantu kita untuk menjawab mereka bahwa Allah telah membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Oleh itu pada hari ini membawa semua kita sebagai gereja-gereja Tuhan melihat bahwa Tuhan kita sungguh-sungguh hidup. Bahwa Tuhan kita sungguh-sungguh bangkit daripada kematian. Dan itu adalah inti Injil. Yang kedua, bukti kebangkitan Yesus menjadi inti kesaksian Paulus. Kita membaca satu ayat daripada 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Ayat 14 berkata demikian, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat yang ke-15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Paulus mengatakan di sini, jika Tuhan tidak dibangkitkan,
jika Allah tidak membangkitkan Kristus, maka sia-sialah pemberitaan mereka. Sia-sialah mereka menyampaikan Injil itu. Ataupun jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah orang Kristen percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang kita lihat di sini, bukti kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kesaksian bukan hanya Paulus, tetapi untuk semua orang percaya, untuk kita sebagai orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Allah harus menjadi saksi. Untuk menjadi seorang percaya harus menjadi saksi kepada kebangkitan Kristus. Jangan kita merasa puas, merasa bangga bahwa kita adalah orang Kristen. Orang tua kita adalah orang Kristen. Kita dilahirkan dalam keluarga Kristen. Jangan berpuas hati. Jangan kita bangga bahwa kita memiliki gereja untuk kita dapat beribadah. Tetapi yang sangat penting di sini, harus orang percaya itu bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Ini adalah inti kesaksian kita. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-22 berkata, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan para rasul dan murid-muridnya terus untuk bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini merupakan suatu hal yang perlu dan sangat penting di dalam kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan, untuk menjadikan kita orang yang mampu dan orang yang layak menyampaikan kesaksian, harus menjadikan kebangkitan Tuhan Yesus itu sebagai inti yang utama dalam kesaksian, pelayanan, pemberitaan kita berkaitan dengan firman Tuhan. Ciri khas khotbah para rasul ialah kuasa kesaksian mereka tentang kebangkitan Kristus. Kisah para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberitakan dan memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan. Orang percaya, gereja-gereja Tuhan pada masa sekarang, gereja yang mampu memperluaskan, memperkembangkan pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dalam gereja masing-masing, kita harus memberikan suatu dorongan, memberikan suatu penerangan berkaitan dengan kematian Tuhan Yesus, di mana kuasa akan menyertai kita, maka segala sesuatu pasti kita akan dapat lakukan dalam mengembangkan, memperluaskan pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dalam gereja Tuhan, di mana kita berada untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan Tuhan kepada semua kita. Yang ketiga, kebangkitan Kristus perlu untuk menyediakan satu dasar yang kukuh untuk iman kita. Satu dasar yang teguh untuk iman setiap kita. Yesus membuktikan dirinya hidup dengan banyak bukti yang tidak disangkal. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan
berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tuhan memberikan bukti bahwa Dia hidup. Dalam hal Dia menampakkan dirinya, dalam hal Dia melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dalam hal Dia memberitakan kerjaan Allah. Di sini membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Kita dapat melihat apa yang Tuhan telah kerjakan di sini, semua itu telah dilakukannya di dalam kebangkitannya, dan itu memberikan suatu keteguhan kepada iman kita masing-masing. Iman kita semua dapat diperkuatkan oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita mendapat keselamatan jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita dapat diselamatkan jika kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Jika Tuhan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jika Tuhan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kita percaya. Mungkin kita juga sepertinya kepercayaan orang lain. Kita menyembah kepada Tuhan yang mati, kita menyembah kepada Tuhan yang tidak bergerak, maka sia-sialah kita percaya. Tetapi di sini kita perlu melihat bahwa Tuhan kita telah dibangkitkan daripada kematian, menjadikan iman kita semakin kuat, menjadikan iman kita semakin teguh, dan membuatkan kita semakin berani untuk bersaksi, memberitakan berita keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang keempat, kita dapat mengenal Tuhan pada hari ini karena kebangkitannya. Kalau hari ini kita memanggil nama Tuhan, itu karena kebangkitan Tuhan Yesus. Karena ayat yang kita sudah baca tadi mengatakan bahwa kalau Tuhan tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi karena Tuhan telah dibangkitkan, adanya kita pada hari ini oleh karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran fakta kebangkitan ini membuktikan oleh pengalaman pertobatan Paulus yang menakjubkan. Itu kita dapat lihat daripada Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya tidak akan membaca, dan kita boleh membaca dalam Alkitab kita masing-masing. Kemudian Paulus mengenal Tuhan dan mengalami kuasa kebangkitannya, satu-satunya matlamat dan tujuan hidup Paulus. Sewaktu Paulus bertobat dan dia mengenal Tuhan, mengenal kebangkitan Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan dalam kehidupannya, dan mulai pada hari itu, inilah yang menjadi tujuan hidup Paulus. Dalam Injil menjelaskan suatu bukti bahwa Yesus sudah bangkit, ialah kuburan Yesus sudah kosong. Kita boleh melihat itu dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6, Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-6,
Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-6, Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama. Dan saya akan membaca untuk kita daripada Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi ini suatu jawaban bahwa Tuhan tidak ada di dalam kuburan. Dan di sini kita melihat bahwa ia sudah bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur, dari kematian, membuktikan dia hidup. Oleh karena Tuhan hidup hari ini, semua orang percaya yang sudah mengenal Tuhan hanya mengutamakan. Dan marilah kita juga seperti Paulus menjadikan Tuhan itu matlamat, tujuan kehidupan kita, bukan untuk hari ini, bahkan untuk seterusnya. Apabila kita bersama dengan Tuhan, dan Tuhan pasti melakukan, dan Tuhan pasti mengerjakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Sebab kita memiliki Allah dan Tuhan yang telah berjanji tidak akan membiar, tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai kita dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dan itu membuktikan bahwa Tuhan kita hidup. Demikianlah sedikit pelayanan firman Tuhan yang kita dengar bersama pada hari ini. Saya percaya pasti memberkati semua kita anak-anak Tuhan. Jadi mari kita menghadap Tuhan di dalam doa sekali lagi. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah, atas talian kami pada pagi hari ini, yang kami tahu bahwa kuasa Tuhan pasti bekerja menyertai kami dimanapun kami berada, menyaksikan dan menonton ibadah atas talian ini. Biarlah Engkau Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua orang Kristen dalam hal kami berhadapan dengan keadaan yang sedang kami hadapi pada masa ini. Kami berdoa, jadikan kami orang Kristen, orang yang percaya, memiliki iman yang semakin kuat di dalam Yesus. Sebab kami tahu Tuhan bangkit. Tuhan ada bersama dengan kami, memberikan kami suatu kepastian bahwa Engkau Allah yang hidup. Dan kami berdoa, biarlah pelindungan, pemeliharaan Tuhan bersama kami sepanjang kehidupan kami dalam minggu yang akan datang ini. Dan supaya hidup kami selalu dan senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, semua ini kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita semua. What your goodness does.